Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusransani. Nama saya Bagas Nurmansyah. Kami dari SMK 1 Ngengkok. Nah, pada kali ini kita akan melakukan presentasi dengan judul OSPF paket dan OSPF stage. Nah, pada daftar isi di sini, untuk OSPF paketnya kita akan membahas yang pertama OSPF header, lalu yang kedua ada OSPF message, yang ketiga ada establish network agencies, yang dimana di sini adalah bagaimana router itu melakukan agencies. Kemudian yang kedua ada synchronize OSPF database. Nah, di sini pembagian database-nya atau pertukaran database-nya. Nah, yang pertama ada OSPF paket, di mana di sini OSPF header. Nah, OSPF header di sini adalah informasi atau paket yang berisi informasi-informasi penting yang digunakan untuk pertukaran informasi antar routernya. Nah, informasi tersebut meliputi versi yang digunakan oleh OSPF itu sendiri. Kalau kita lihat pada gambar di sini, OSPF tersebut menggunakan versi 2. Lalu ada message type, yang dimana di sini adalah tipe OSPF message yang dikirimkan oleh OSPF paket di situ. Nah, kemudian ada paket length atau panjang paketnya. Terus lalu ada OSPF router, yang dimana OSPF router di sini adalah router yang mengirimkan paket tersebut. Lalu ada area ID, yang dimana area ID di sini adalah network atau source router OSPF router itu berada di area mana. Kalau kita lihat pada gambar di sini, network 10.10.10.2 berada pada area backbone. Kemudian ada checksum. Checksum di sini adalah informasi yang berisikan apakah paket tersebut itu rusak atau korup atau tidaknya. Nah, kemudian ada authentication type. Di sini ada null. Kalau kita tahu, authentication type itu ada 3. Yang pertama null atau non, yang kedua simple, yang ketiga ada MD5. Nah, ketika router menggunakan authentication simple, maka pada informasi authentication type akan muncul angka 1. Kemudian authentication data. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas OSPF paket. Nah, paket yang pertama adalah hello paket. Hello paket adalah sebuah informasi yang digunakan untuk melakukan agencies, yang dimana syarat dari agencies di sini adalah kedua router antar network harus mengirimkan hello paket di sini. Nah, semisal pada salah satu router tidak mengirimkan hello paket, maka router tersebut atau link tersebut tidak akan agencies. Jadinya informasi-informasi yang ada pada setiap router tidak akan tersampaikan pada router yang ada di network. Nah, ngomong-ngomong soal network, apa itu network? Network adalah tetangga atau router yang terhubung langsung dengan router kita. Kalau kita lihat pada gambar di sini, pada router 1 terhubung langsung dengan router 2. Artinya network dari router 1 adalah router 2. Kalau agency itu adalah ketika antar network itu sudah tahu, ketika misalnya di sana ada network, lalu dia ngirimin hello paket. Nah, sama dia dibalas hello paket. Nah, nanti bakal agency atau sudah saling kenal. Nah, kalau sudah agency di sini, mereka bakal bertukar informasi. Nah, informasi apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua ada OSPF message DBD atau database description packet. Nah, apa itu DBD paket? Nah, DBD paket itu adalah paket yang berisi LSA yang dibuat setiap routernya. Nah, setiap router pasti memiliki LSA-nya sendiri. Entah itu LSA 1, LSA 2 yang dibuat oleh DR dan
BDR router, LSA 3 yang dibuat oleh ABR router, LSA 4 yang dibuat oleh ABR juga, kemudian ada LSA type 5 yang dibuat oleh router ASPR. Nah, untuk membentuk agensi, maka setiap router itu harus saling membagikan informasi LSA yang dia punya. Kalau tidak dibagikan, maka router antar router tersebut tidak akan dapat berkomunikasi. Nah, gimana caranya router memberitahukan kalau dia itu ngasih tahu LSA? Nah, dengan mengirimkan database description paket, yang dimana ketika router 1 mengirim DPD paket, DPD tersebut bisa berisi informasi LSA yang dia miliki saat ini. Kemudian router yang menerima DPD paket tersebut juga bakal mengirimkan DPD paket yang berisikan informasi LSA yang dimilikinya saat ini. Nah, perlu diketahui DPD paket di sini dikirimkan tidak sembarang router, tapi ada penentuannya terlebih dahulu. Yang pertama, kalau kita lihat pada gambar yang di bawah di sini, router master akan mengirimkan DPD paket terlebih dahulu, kemudian router slave akan mengirimkan balasannya atau yang menerimanya. Nah, bagaimana penentuan router master atau router slave di sini? Kita bisa lihat pada router ID yang paling tinggi. Nah, semisal router 1 memiliki router ID yang lebih tinggi, maka router tersebut bakal menjadi router masternya. Jadi, router 1 akan mengirimkan DPD paketnya. DPD paket yang berisi informasi LSA yang dia miliki saat ini. Selanjutnya ada LSR atau Link State Request Packet. Setelah menerima paket DPD, maka router yang menjadi slave tersebut akan mengirimkan LSR paket ketika dia tahu bahwa dia tersebut itu belum memiliki LSA pada router satunya atau router 2-nya. Yang penting bisa dibilang router yang mengirimkan LSR paket di sini dia belum memiliki informasi yang ada di neckboard-nya. Jadi dia bakal meminta informasi LSA tersebut dengan mengirimkan LSR paket. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, setelah router 1 mengirimkan DPD paket, maka router 2 akan mengirimkan LSR paket yang dimana dia meminta informasi LSA yang ada pada router 1. Selanjutnya, nah, setelah router mengirimkan LSR paket kepada router neckboard-nya, maka router tersebut akan membalas paket LSR tersebut dengan link state update paket atau LSU paket di sini. Nah, LSU paket di sini apa? LSU paket di sini berisikan informasi lengkap tentang LSA yang dia miliki saat ini. Sebelumnya router juga mengirimkan DPD paket, namun DPD paket tersebut tidak berisikan informasi lengkap, melainkan hanya header-headernya saja, tidak informasi lengkap seperti cost-nya atau dan lainnya. Nah, selanjutnya ada LSACK atau Link State Acknowledgement Packet, yang dimana paket di sini berisikan informasi bahwa dia sudah menerima informasi LSA yang dikirimkan oleh LSU paket sebelumnya. Jadi, setelah menerima LSU paket, maka router yang menjadi penerima LSU paket tersebut akan mengkonfirmasi bahwa dia sudah menerima LSA tersebut dengan baik tanpa ada LSA yang rusak. Semisal ada LSA yang rusak atau error gitu, nanti router yang menjadi penerima LSU dia bakal melakukan LSR kembali atau melakukan permintaan informasi LA ulang. Setelah router yang menjadi penerima atau router yang mengirimkan LSACK di sini, maka status agency sudah terjadi atau full state. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya.
Nah, pada OSPF state di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi OSPF Stage. Dalam OSPF Stage ini terdapat dua, yaitu Established Network Agency dan juga Synchronous OSPF Database. Kita akan membahas yang OSPF Stage yang Established Network Agency. Nah, seperti yang dikatakan teman saya tadi, bahwasanya untuk mencapai full state agency full state, maka kita perlu melewati beberapa diantaranya, yaitu adalah established network agency. Dan di established network agency ini meliputi down stage, access state, init state, dan juga towing stage. Kemudian masuk slide berikutnya, pada down state OSPF down state. Semisal di sini contohnya router 1 mengirimkan hello paket ke network atau tetangganya. Nah, di sini kan router 1 mengirimkan hello paket ke router 2. Maka router akan disebut downstate apabila dari network tidak ada yang membalas hello paket yang dikirimkan oleh router 1. Contohnya di sini pada gambar di bawah, dari IP 10.10.10.1 mengirimkan ke IP 224.224.005, yang dimana IP ini adalah IP multicast yang dikirimkan ke seluruh network yang mengaktifkan OSPF. Kemudian ada OSPF attempt state. Di OSPF attempt state ini sebenarnya hanya digunakan untuk jaringan non broadcast. Jadi apabila jaringan broadcast, maka tidak akan melewati proses attempt state ini. Selanjutnya ada OSPF init stage. Nah, kan tadi di OSPF yang pertama ada down state, itu kondisi di mana router network tidak membalaskan hello paket yang dikirimkan oleh sebuah router. Dan apabila kita lihat pada gambar, bahwasanya R2 di sini mengirimkan hello paket ke R1, kemudian R1 mengirimkan hello paket juga. Akan tetapi pada kondisi ini network masih belum aktif. Kemudian untuk pengiriman hello paket yang kedua, semisal di sini R2 mengirimkan hello paket ke R1, bahwasanya network sudah aktif. Kemudian R2 juga mengirimkan bahwasanya networknya juga sudah aktif. Jadi pada kondisi init stage ini adalah semisal router 2 mengirimkan hello paket ke networknya, dan networknya salah satunya adalah router 1. Nah, router 1 ini juga mengaktifkan OSPF. Jadi router 1 mengirimkan balasan ke R2 bahwasanya saya juga mengaktifkan OSPF. Dan kemudian router 2 membalasnya dengan mengirimkan bahwasanya router 2 masih aktif ke router 1. Kemudian router 1 juga membalas bahwasanya saya juga aktif OSPF-nya. Selanjutnya ada towing state, yang dimana kedua router ini sudah siap untuk melakukan pertukaran database dari masing-masing router. Dan pada tahap terakhir, router akan menentukan router mana yang menjadi DR dan juga router mana yang akan menjadi BDR. Ada OSPF Synchronous OSPF Database. Nah, hal ini meliputi start stage dan juga exchange stage, loading stage, exchange stage, dan juga loading stage, dan yang terakhir ada full stage. Kita akan bahas yang extend start terlebih dahulu. Kemudian ada extend stage, yang dimana dalam kondisi ini adalah kedua router
akan menentukan router mana yang akan menjadi router master dan juga router self. Nah, untuk menentukan router mana yang menjadi router master dan juga router self ini dilihat dari router ID tertinggi. Di sini contohnya router ID tertinggi ada di router 2, maka router 2 akan menjadi router master. Nah, tujuan dari menentukan router self dan juga router master ini adalah router mana yang akan mengirimkan DPD paket terlebih dahulu. Untuk penjelasan DPD paket sudah dijelaskan oleh teman saya pada penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap exchange state, yang dimana pada tahap sebelumnya sudah menentukan router master dan juga router self. Dan tadi yang menjadi router master adalah router 2. Jadi router 2 mengirimkan LSDB yang dimiliki oleh router 2. Contohnya di sini router 2 memiliki LSDB C dan D. Router 2 mengirimkan LSDB tersebut ke router 1. Kemudian router 1 membalasnya dengan LSACK. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa LSACK ini mengkonfirmasi bahwasanya saya sudah menerima paket yang dikirimkan dari router 2. Nah, kemudian chain state tidak berhenti sampai di sini, karena router yang menjadi self juga akan mengirimkan DPD LSDB yang dimiliki router 1. Contohnya di sini di router 1 memiliki LSDB A dan juga B. Maka router 1 mengirimkan LSDB tersebut ke router 2. Bahwasanya saya memiliki LSDB A dan juga LSDB B. Kemudian router 2 membalasnya dengan mengirimkan LSACK atau konfirmasi bahwasanya saya sudah mendapatkan DPD paket yang dikirimkan dari router 1. Nah, kemudian apabila sudah melakukan pertukaran LSDB, maka router akan memastikan lagi dengan mengirimkan LSR paket. Di sini contohnya router 1 mengirimkan LSR paket ke router 2. Jadi semisal di sini kan router 1 hanya memiliki LSDB AB dan juga CD yang dikirimkan sebelumnya. Nah, untuk memastikan bahwa LSDB tersebut kemudian router 1 di sini mengirimkan LSR paket ke router 2, bahwasanya apakah di router 2 masih ada LSDB tambahan atau tidak, dan juga di sini antar router akan mengirimkan LSR paket. Nah, kemudian akan masuk ke tahap loading state. Nah, di tahap sebelumnya antar router mengirimkan LSR paket, kemudian di router contohnya di sini di router 2 mengirimkan LSU update bahwasanya saya memiliki LSDB baru yang didapat, kemudian dikirimkan ke router 1 bahwasanya saya memiliki LSDB sekian. Nah, kemudian router 1 membalasnya dengan menggunakan LSACK paket. Kemudian pada tahap ini router 2 juga mengirimkan LSU paket. Kemudian pada tahap ini router 1 juga akan mengirimkan LSU update bahwasanya saya juga memiliki LSDB terbaru atau LSDB yang baru saja didapat dari router 1. Dan kemudian di router 2 juga akan mengkonfirmasi bahwasanya saya juga sudah menerima
LSU yang dikirimkan dari router 1. Nah, kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu full state, yang dimana full state ini adalah kondisi dimana kedua router sudah saling memiliki LSDB yang sama. Contohnya di sini router 2 mengirimkan LSU paket ke router 1, kemudian router 1 mengkonfirmasi bahwasanya saya sudah menerima paket dari router 2. Kemudian router 1 juga mengirimkan LSU update kepada router 2, dan router 2 juga mengirimkan LSA ACK kepada router 1 bahwasanya sudah memiliki informasi yang sama, informasi yang dikirimkan dari router 2. Dan kemudian router tersebut, kedua router akan dianggap full stage apabila kedua router sudah memiliki LSDB yang sama. Contohnya di sini router 1 memiliki LSDB A, B, C, D, dan juga di router 2 memiliki A, B, C, D. Dan apabila kondisi OSPF sudah full, agensinya sudah full stage, maka router-router tersebut sudah siap untuk menjalankan OSPF. Mungkin itu saja materi yang dapat kita bawakan pada hari ini. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian atau penjelasan yang kita bawakan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.